Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tabung, sekarang kita melanjutkan ke bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Oke, nah kita kenalan dulu sama si kerucut. Kerucut ini memiliki beberapa unsur. Nah, kerucut ini punya alas. Alasnya mana? Nah, lihat ya. Ini dia alasnya kerucut. Kemudian kerucut juga mempunyai selimut. Selimut itu adalah bagian ininya ya, bagian bagian yang melingkarnya nih, itu selimutnya. Kemudian ada lagi kerucut. Ada lagi tinggi kerucut. Nah, tinggi itu biasanya suka tukar nih, jangan sampai ketukar ya. Jadi tinggi itu adalah dari titik puncak sini tegak lurus sampai ke alas. Nah, itu adalah tingginya si kerucut. Beda lagi dengan garis pelukis. Garis pelukis itu adalah, nah ini baru garis pelukis itu adalah yang miring sini nih. Nah, ini adalah garis pelukis, atau yang ini juga bisa sama, ini juga garis pelukis gitu ya. Kemudian ada jari-jari dan diameter always seperti biasa, karena kita berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, berkaitannya sama lingkaran. Jadi dia punya jari-jari dan diameter. Kalau jari-jari setengahnya diameter dari R ke P gitu ya, atau dari P ke R, atau 2 kali lipatnya dari jari-jari. Kemudian ada titik pusat. Titik pusat itu yang ada di tengah-tengah nih. Ini adalah titik pusat. Oke. Selanjutnya kita cek lagi unsurnya si kerucut ada apa aja. Nah, ini dia. Kerucut itu kalau misalnya dibelah bentuknya kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya dibelah digunting nih, digunting bagian si kerucut, maka akan membentuk seperti ini nih. Ada satu lingkaran dan selimutnya itu kalau misalnya dibelah akan menjadi seperti ini, lengkungan gitu ya. Ini lengkungan yang dihasilkan oleh alasnya, lingkaran. Kemudian ini adalah si garis pelukisnya, garis yang miringnya itu loh kalau misalnya di kerucutnya ya. Jadi kalau misalnya dibelah, nah ini kalau dibelah jadinya seperti ini. Oke. Kemudian kita kalau untuk menentukan luas permukaan kerucut, nah karena kerucut ini memiliki 2 permukaan, permukaannya apa aja nih? Nah, ini ada alasnya sama selimutnya, kan ya. Nah, untuk luas alasnya, karena dia alasnya adalah suatu lingkaran, maka pi R kuadrat gitu ya. Ini kalau misalnya R yang diketahui. Kalau misalnya diameter yang diketahui adalah 1/4 pi D kuadrat gitu ya. Atau bisa juga menggunakan jari-jari, berarti kalau misalnya pakai jari-jari setengahnya dari diameter gitu ya. Ini setengahnya diameter salah. Kemudian luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas selimut si kerucut itu adalah PRS gitu. S-nya apa ini tadi? S-nya adalah garis pelukis, garis yang miring ini. Ya. Jadi, kalau misalnya dari kedua rumus luas ini dikombinasiin, maka ini kan sama-sama punya R nih. Sama-sama punya R, jadi R-nya bisa kita tarik ke depan, kemudian sisanya tinggal, karena ini R-nya udah ditarik satu ke depan, jadi tinggal satu R-nya. Kemudian ini berarti udah R-nya udah di ke depannya, maka sisanya tinggal si S. Maka untuk luas permukaan kerucut kita bisa menulisnya dengan L sama dengan PR R ditambah S gitu ya. Kemudian, nah volume kerucut itu adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alas si kerucut itu apa? Luas alas kerucut itu kan lingkaran. Ingat, luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat gitu ya. Maka nih luas alas itu adalah pi R kuadrat, kemudian tingginya kita tulis T aja. Jadi ya, untuk volume kerucut kita bisa menuliskan dengan pi sama dengan 1/3 pi R kuadrat T gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada soal, perhatikan gambar di samping, tentukan volume kerucutnya, panjang garis pelukis, kemudian luas permukaan kerucut. Oke, di sini kita tulis dulu apa yang udah diketahui dari gambarnya. Diketahui
Nah, ini ingat dari ujung puncak sampai ujung yang tegak lurus dengan alas, maka dia adalah tinggi. Tingginya adalah 24 cm. Kemudian 10 ini adalah payo, jari jari. Nah, yang pertama kita mau cari volumenya. Volume kerucut. Apa tadi volume kerucut? Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas. 1/3 luas alas dikali tinggi. Ingat, luas alasnya kerucut itu apa bentuknya? Lingkaran, maka luas alasnya pi r kuadrat dikali t, gitu ya. Maka sama dengan 1/3 dikali. Nah, karena di sini jari-jarinya adalah 10, maka yang kita cari, yang kita pakai adalah mana? 3,14 atau 22/7? Ya, karena pi-nya si R-nya ini, karena si R-nya ini tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita pakainya 3,14. 3,14 dikali R-nya 10. Berarti dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali T-nya adalah 24. Oke, nah untuk mengerjakan soal yang seperti ini nih, kita cek dulu nih ada nggak yang bisa sama-sama dibagi gitu. Nah, di sini ada 24 sama 3, ya kan? Nah, 24 sama 3 ini bisa sama-sama dibagi nih. Jadi untuk memudahkan kita menghitung perkaliannya gitu. 24 sama 3 bisa sama-sama dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3, 1. 24 dibagi 3 adalah 8, sehingga baru ini deh kita kali nih, ya kan? Ini kan 100 nih, 100 dikali 3,14, maka jadinya 314, komanya hilang, dikali sama 8. Kemudian kita hitung hasilnya, 314 dikali 8, 32, 8 kali 3, 24 tambah 1, 25. Oke, jadi hasilnya 2512 gitu, cm pangkatnya 3. Oke, kalau volume itu pangkatnya 3, kalau luas adalah pangkatnya 2 ya. Next, selanjutnya yang diminta adalah panjang garis pelukis. Oke, untuk panjang garis pelukis itu adalah ini, yang ini ya, garis yang miring ini nih. Nah, berarti ini kalau misalnya kita bisa tarik adalah segitiga siku. Maka ini panjangnya 24, ini panjangnya 10. Nah, dan sisi lain yang belum diketahui adalah ini, ya kan? Nah, ini sisi lain yang belum diketahui ini adalah sisi apa nih? Karena ini dia ada di hadapan sudut siku-siku, maka dia adalah nih sisi miring. Oke. Ini yang B ya. Nah, karena kita mau cari sisi miring, maka sisi miring itu adalah penjumlahan dari dua sisi lainnya dikuadratkan, tapi 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Jadi kalau misalnya mau cari sisi miring dijumlah, tapi kalau misalnya mau cari sisi yang lainnya dikurang ya. Jadi sama dengan akar dari 24 pangkat 2 itu adalah 576 ditambah 10 pangkat 2, 10 kali 10, 100. Maka sama dengan, kita jumlahin jadinya 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 676, yaitu 26. Angkanya harus sama tapi ya nih. Nah, sekarang udah tahu nih, panjang garis pelukisnya adalah 26 cm. Ini volume kerucutnya tadi berapa? 2512 ya. cm pangkat 3. Kemudian ada luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut tadi apa rumusnya? Luas permukaan kerucut itu adalah PR, R ditambah S. So, kita tulis ini. C. Luas permukaan kerucut sama dengan PR,
R ditambah S. Oke, kita udah punya semua unsurnya belum? Kita udah punya R, sudah ada ya tadi diketahui. Kemudian tadi S-nya, garis pelukisnya juga udah kita cari. So, ini P-nya kita pakai 3,14 dikali bentar. 3,14 dikali 10. F-nya juga tadi 10 ditambah S-nya berapa tadi kita cari? S-nya itu adalah 26 ditambah 26, maka sama dengan, nah ini 3,14 dikali 10, maka komanya mundur 1. Oke, kemudian 10 ditambah 26 adalah 36, baru deh kita kaliin mereka, maka hasilnya adalah 1134,4 gitu ya. Cara ngerjain ini gimana? Yaitu 31,4 dikali 36. Kalinya biasa aja nih, 3 kali 4 6 kali 4 24. 6 kali 1 6 tambah 2 8. 6 kali 3 18 ya. Terus 3 kali 4 12. 3 kali 1 tambah 1 4. 3 kali 3 9. Maka 4 10. 9 tambah 4 3, 1, 2 tambah 9, 11. Nah, karena komanya ada satu angka di belakang koma, maka harus ini komanya. Oke? Nomor 1, done. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Jika luas selimut kerucut adalah 113,04 dan jari-jarinya 4 cm, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Oke, luas kerucut itu kan adalah apa? Luas permukaan kerucut itu PR, R ditambah S ya kan. Nah, sekarang kita cek dulu apakah semua unsur dari rumus ini sudah ada. Nah, cek sini. Luas selimut kerucut. Nah, luas selimutnya 113,04. Kemudian ada jari-jarinya. Jari-jarinya 4 cm. Nah, sekarang lihat apakah S-nya sudah ada? Belum ada kan, maka harus kita cari dulu dari mana dicarinya. Nah, karena di sini kita sudah punya luas selimut. Luas selimut itu kan rumusnya apa? Luas selimut itu rumusnya luas selimut sama dengan Pi RS ya kan. Nah, maka kita bisa punya unsur si S dari luas selimut ini. Jadi kita cari dulu si luas selimut kita cari dulu garis pelukisnya dari luas selimut. Setiap ada yang diketahui, maka kita tulis juga rumusnya. Luas selimut sama dengan Pi RS. Luas selimutnya berapa? 113,04 sama dengan, nah, Pi-nya kita ganti berapa? Karena di sini R-nya 4, maka jadinya 3,14 dikali sama 4 dikali S, ya kan? Maka ini kita kali sama dengan 3,14 dikali 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 1 tambah 1, 5. 4 dikali 3, 12. Komanya ada 2 angka di belakang koma, berarti di sini, ya kan? Maka jadinya 113,04 di sini 12,56 dikali S, atau S aja gitu ya. 12,56 S gitu. Kemudian baru deh ini pindah ke sini nih. Si ininya nih kita bagi, kan kita mau cari S, maka jadinya 113,04 dibagi sama 12,56, ini S ya, maka hasil pembagiannya adalah 9 cm sama dengan S, maka garis pelukisnya adalah 9 cm. Baru deh dari sampai sini kita bisa cari luas permukaan kerucutnya berapa, yaitu PR R ditambah S ya kan, sama dengan P-nya 3,14 dikali R-nya 4, kemudian R-nya lagi 4 ditambah S-nya 9, sama dengan ini tadi perkaliannya berapa? 12,56. Ini perkalian dijumlahin hasilnya 13. Baru deh sampai sini kita cari. Oke, kita hitung 12,56 dikali 13 kali biasa nih, 3 kali 6 18, 3 kali 5
15 tambah 1, 16. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 3 kali 1, 3. Terus dikali 1 semuanya jadinya 6, 5, 2, 1. 8 tambahin ya. 8 tambah 5, 13. 6, ini 1. Ada 2 angka di belakang koma, 1, 2, koma. Berarti di sini. Oke. Jadi hasilnya adalah 163,28 cm pangkat 2. Oke, kita tandain ya. Nih, ini yang dicari. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. Kita geser. Oke, untuk contoh soal nomor 3, diketahui jari-jari suatu kerucut adalah 9 dm. Kamu tentukan volume kerucut jika luas permukaannya 678,24. Oke, tulis dulu diketahuinya ada apa aja nih. Ada jari-jari. Ada jari-jari dan luas permukaan. Jari-jarinya R sama dengan 9. Kemudian luas permukaannya 678,24 dm pangkat 2. Nah, yang mau kita cari adalah volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya apa? Volume kerucut itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah PR kuadrat dikali T. Oke, kita cek apakah semua unsurnya udah ada. Sudah ada belum ya? R-nya udah ada. Kemudian T-nya sudah ada belum? Belum ada. Karena T-nya belum ada, maka kita harus cari dulu T-nya ini nih. Dari mana? Dari luas permukaan yang sudah diketahui. So, luas permukaan. Nah, luas permukaan rumusnya apa? Rumusnya PR R ditambah S ya kan? Nah, ini nggak ada unsur T nih. Nah, di sini kita harus cari dulu si S-nya. Nanti setelah si S-nya diketahui, maka kita baru bisa cari si T. Oke? Jadi di sini luas permukaannya berapa? 678,24 sama dengan Pi-nya kita ganti berapa? 22 per 7 atau 3,14. Karena R-nya 9, maka jadinya 3,14 dikali R-nya 9. Kemudian di sini R-nya 9 ditambah S ya. Ini S ya, bukan 5. Oke, kemudian ini kita hitung dulu berapa? 678,24 sama dengan kita hitung 3,14 dikali 9. 9 kali 4, 36. 9 kali 1 tambah 3, 12. 9 kali 3, 27 tambah 1, 28. Ada 2 angka di belakang koma, jadi 12, koma. Oke, 28,26. Kemudian ini 9 ditambah S. Nah, kita tulis aja 9 tambah S. Nah, sekarang ini kita kalikan dulu ke 9, kita kalikan ke S ya. Jadi 678,24 sama dengan kita kali ini 28,26 dikali 9. 9 kali 6 54. 9 kali 2 18 tambah 5 23. 9 kali 8 72 tambah 2, 74. 9 kali 2, 18 tambah 7, 2, 5. Komanya ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, maka di sini. Oke, jadi 254,34. Terus 8,26 dikali S, maka ditambah 28,26 dikali S. Ini S ya. Nah, sekarang ini pindah ke sana. Oke. Jadi 678,24. Karena di sini tadinya dia positif, maka ketika pindah jadinya negatif. 254,34 sama dengan sisanya siapa di sebelah kanan nih, tinggal dia nih. Jadi 28,26 S ya. Kemudian ini kita hitung pengurangan 678,24 dikurangi 254,34 dikurang. Ini 0, 12 kurangi 3, 9, 7 kurang 4, 3. Ini tinggal masih 7, 7 kurang 5, 2. Ini 4 ya. Jadi di sini 423,9. Oke, sama dengan 28,26
S. Nah, sekarang ini kita pindahin ke sebelah kiri. Nah, kalau yang nempel sama perkalian seperti ini, maka ketika pindah jadi pembagian. Kalau misalnya tadi di sebelah kanannya itu penjumlahan atau pengurangan, maka ketika pindah ke kiri jadinya pengurangan atau penjumlahan juga gitu ya. Jadi bisa dibedain ya. Nah, sekarang kita pindahin 28,26-nya. 423,9 dibagi 28,26 sama dengan S ya. Nah, ini kita bagi deh nih mereka nih. Nah, hasilnya adalah 15 cm. Nah, kita dapat nilai S-nya adalah 15 cm. Oke. Udah selesai belum? Belum. Karena kita kan mau cari T dulu nih. Karena S-nya sudah ketahuan, maka kan ingat di kerucut itu ada seperti ini. Tadi loh. Anggap bagus ya. Oke, jadi S-nya di sini 15, terus ini jari-jarinya tadi 9 ya. Jari-jarinya 9, maka ini nih sama aja. Adalah segitiga siku. Di sini 15, di sini 9. Nah, ada satu sisi yang belum diketahui nih, maka harus kita cari dulu siapa yang belum diketahui. Yang belum diketahui adalah si T-nya ternyata. Nah, jadi untuk mencari tingginya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu, nah karena di sini ingat ini adalah sisi miring. Ya, kalau sisi miring itu sudah diketahui, maka nanti ketika mencari sisi yang lainnya akan kita kurang. Jadi 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2 sama dengan 15 kali 15 225 dikurangi 9 pangkat 2 81 sama dengan berapa nih? 4. 22 dikurangi 8 adalah 14. Sehingga akar dari 14 adalah 12 cm. Oke, sekarang kita sudah punya si tinggi. Nah, ini tingginya. Tingginya sama dengan 12 cm. Baru deh kita bisa mencari volume kerucut yang dimaksud. Sehingga volumenya sama dengan 1/3 luas alas PR kuadrat dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali R-nya tadi 9 kali 9 dikali tingginya berapa? 12. Let's go, kita hitung. Nah, selalu cek apakah ada yang bisa sama-sama dibagi. Nah, si 3 ini bisa kita bagi dengan 9 ya kan ya. Bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, sisanya 3 ya, bukan sisanya. Hasilnya 3. Maka single perkaliannya adalah 1 kali 3 14, berarti 314 dikali sisanya siapa nih? 3 dikali 9 dikali 12. Oke. Yang punya koma kita nanti aja. Ini 3 dikali 9 berarti 27. 27 kali 12 kan? Berarti 7 kali 2 14, 8. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1, 1. Oh, 1, 2. 4. Ini ditambahin 12, 1, 3. Jadinya di sini adalah 324. Sama dengan kita kali deh ini. 3,14 dikali 324. Oke, perkaliannya seperti biasa. 4 dikali 4, 16. 4 kali 4 tambah 1. 5, 4 kali 3, 12. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 1. 3 kali 1 tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. Oke, kita jumlah. Jadinya ini 6. Ini tambahin 13. Ini 5 tambah 2, 7. Ini 10 tambah 1, 11. 1. Jadi 10. Cek lagi ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. 1, 2, koma. Maka hasilnya 1017,36. Oke. Cm pangkat 3. Gitu ya. Oke, silakan disimak lagi videonya jika masih ada yang belum paham. Dan semoga
pembelajaran kita hari ini dapat dengan mudah diterima ya. So, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.